Baik, selamat sore teman-teman semuanya, ada Ibu, Bapak, dan juga teman-teman semuanya. Selamat sore, bonjour. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Ramdhani. Saya adalah koordinator dari sertifikasi bahasa Perancis di Indonesia. Saya juga merupakan salah satu penguji Delft di Indonesia. Nah, terima kasih sebelumnya telah hadir pada acara webinar kali ini. Webinar ini merupakan edisi pertama dari webinar mengenai sertifikasi di Indonesia. Nanti ke depannya kita juga akan menyelenggarakan beberapa webinar dengan tema-tema tertentu seperti Delft yang lebih dalam lagi, lalu juga kemungkinan jenis sertifikasi yang lain. Nah, tapi untuk sesi kali ini kita akan membahas khusus Delft, sertifikasi bahasa Perancis Delft dan DALF yang merupakan sertifikasi yang paling dikenal ya oleh publik di Indonesia. Nah, adapun untuk rangkaiannya, urutannya nanti kita akan membahas mengenai Delft, lalu juga manfaatnya, lalu juga ada level-levelnya ada apa aja sih, kenapa Delft itu berlakunya seumur hidup gitu misalnya. Lalu ada juga nanti seperti yang kita janjikan di publikasi, kita juga akan melihat bagaimana soal-soal asli yang dibuat oleh France Education International. Jadi Delft ini memang diselenggarakan oleh France Education International, itu di bawah Kementerian Pendidikan Perancis. Jadi soalnya pun diproduksi oleh mereka. Nanti diplomnya juga dari mereka, semuanya dari France Education International. Nah, selain itu juga di akhir nanti kita coba akan bahas gimana sih cara tips cara untuk lulus atau sukses ujian Delft yang sebentar lagi akan kita selenggarakan di sesi Juni. Gitu. Mungkin sebagian dari partisipan di webinar hari ini juga sudah terdaftar ya. Kami sudah melihat dari daftar apa namanya daftar peserta hari ini. Itu ada juga ternyata memang ada guru, ada juga beberapa peserta Delft sesi Juni. Mungkin ini jadi stay sampai akhir, nanti kita coba akan bahas tips-tipsnya gimana bisa lulus Delft dengan nilai yang memuaskan tentu saja. Gitu. Nah, karena sudah jam 3 lewat sedikit, nah kita langsung lanjut aja sambil nunggu yang lain juga. Nah, selama nanti webinar ini, teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan apa saja melalui tombol Q&A, atau kalau misalnya settingan bahasanya itu bahasa Indonesia, ada tombol T dan J ya. T dan J atau Q&A atau Q dan R kalau misalnya settingannya bahasa Prancis. Jadi langsung diketik saja di situ, nanti di akhir kita akan bahas satu persatu jika waktunya memungkinkan. Tapi coba ditulis saja, nanti tim kami akan pin kira-kira mana yang bisa kita langsung jawab di sini. Oke. Nah, yang pertama tentu saja apa sih itu Delft? Karena seperti judulnya ya, Delft di sini. Delft for Dummies, berarti kita akan membahas mengenai Delft secara umum dari awal, dari nol ya. Untuk seorang yang belum pernah tahu Delft sama sekali, ini kita coba perkenalkan. Nah, Delft itu adalah sertifikasi atau ijazah resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Prancis, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini resmi dari pemerintahan Prancis melalui Kementerian Pendidikan Nasional Prancis, lalu di bawahnya adalah organisasi France Education International, atau disebut juga FEI. Logonya ada di sebelah sini, ada di sebelah sini saya. Nah, di sini ya. Nah, ada di sini nih, France Education International. Lalu ini juga diakui di seluruh dunia. Itulah kenapa ijazah Delft ini digunakan untuk berbagai tujuan. Ada untuk studi, ada program au pair misalnya, lalu juga untuk pekerjaan, itu diakui di seluruh dunia. Dan ijazah ini berlaku seumur hidup. Sama seperti ijazah teman-teman atau rekan-rekan sekalian, ijazah SMA atau SMP itu semuanya berlaku seumur hidup. Nah, sama juga untuk Delft itu berlaku seumur hidup, makanya namanya ijazah. Seperti itu ya. Nah, apa sih keuntungannya? Yang pertama tentu saja diakui secara internasional dan tanpa batas masa berlaku, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya mau
berkuliah misalnya, berkuliah di Prancis atau di negara-negara Frankofon yang lain, di Afrika atau di negara Eropa lain, Belgia, Swiss, itu diakui. Jadi ijazah ini diakui dan bisa digunakan untuk akses ke perguruan tinggi di luar negeri. Lalu selanjutnya, nah pada tingkat B2 biasanya itu Anda juga dapat mendaftarkan diri ke perguruan tinggi di Perancis. Kalau misalnya teman-teman melihat yang baru saja tadi pagi ada webinar juga dari kami bekerja sama dengan LPDP itu mengenai beasiswa doktoral ke Perancis. Nah itu syaratnya itu B2, minimal B2. Nah itu salah satu contoh pengaplikasian kalau misalnya punya B2 bisa buat apa aja sih? Nah itu salah satunya itu bisa ada beasiswa LPDP France yang baru saja diluncurkan pertama kali di tahun ini seperti itu. Nah, lalu juga tentu saja akan membuka banyak peluang kerja. Selain skill bahasa Inggris tentu saja yang sudah banyak mungkin teman-teman semua sudah banyak memiliki ijazahnya atau sertifikatnya seperti itu TOEFL atau IELTS. Jika teman-teman memiliki kemampuan bahasa lain khususnya bahasa Prancis itu tentu akan sangat membantu membuka banyak peluang kerja yang bisa kita akses. Lalu yang terakhir adalah ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini untuk mengesahkan kemahiran berbahasa Perancis dan dinilai secara objektif oleh lembaga yang diakui. Dalam hal ini, France Education International melalui Institut Français d'Indonésie yang ada di Indonesia, lalu juga ada Alliance Française. Nah, untuk tingkatannya apa aja sih untuk DAF-DAF ini? Nah, tingkatannya itu ada 6. Yang pertama adalah A1, yang kedua adalah A2, B1, dan B2. Nah, ini dari A1 sampai B2 ini termasuk kategori DELF. Ya. Lalu untuk DELF ini mencakup C1 dan C2. Kalau DELF itu Diplôme d'études de la langue française, jadi ijazah bahwa kita sudah mempelajari bahasa Prancis selama jumlah waktu tertentu. Misalnya untuk A1 itu 60 sampai 100 jam gitu. Jadi logikanya secara umum kalau misalnya seseorang sudah belajar bahasa Prancis selama 60 sampai 100 jam, maka kemampuan dia sudah ada pada level A1. Ini sesuai dengan kerangka acuan bersama Eropa untuk bahasa. Jadi untuk bahasa-bahasa Eropa seperti bahasa Prancis, Jerman dan lain-lain itu sama menggunakan kerangka acuan bersama Eropa untuk bahasa. Ini sama ya. Jadi level-levelnya kurang lebih sama. Nah, lalu untuk tingkatan yang lain itu A2 sampai B2 bisa teman-teman lihat. Ada A2 ini berarti dia sudah belajar 150 sampai 200 jam. Lalu B1 350 sampai 400 jam dan B2 itu 550 sampai 650 jam. Jadi sampai usia berapapun teman-teman nantinya apabila sudah pernah memiliki ijazah B2 berarti teman-teman statusnya itu sudah pernah belajar bahasa Prancis selama 550 sampai 650 jam gitu. Jadi sampai kapanpun status itu tidak bisa hilang gitu. Makanya ijazah berlaku seumur hidup. Nah, kalau tadi DELF adalah Diplôme d'études de la langue française, nah kalau DALF itu kepanjangannya adalah Diplôme approfondi. Nah, approfondi ini berarti dia lebih dalam, Diplôme approfondi de la langue française. Nah, berarti dia lebih dalam. Levelnya itu ada C1 dan juga C2. Nah, kalau untuk C2 ini dianggap sudah belajar bahasa Perancis lebih dari 1000 jam. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada keterampilan apa aja sih? Keterampilan bahasa apa aja yang dinilai dalam ujian DELF dan DALF ini? Nah, yang pertama adalah compréhension de l'oral atau listening atau keterampilan mendengar ya. Lalu ada compréhension des écrits yaitu keterampilan membaca atau apa ya bahasa Inggrisnya reading kali ya, reading. Lalu production écrite atau writing yaitu keterampilan menulis dan terakhir adalah production oral, keterampilan membaca. Semua ujiannya di seluruh dunia itu berbasis kertas. Jadi mau ujian dimanapun itu berbasis kertas. Jadi harus datang ke tempat ujian, mengerjakan di tempat dan menggunakan kertas. Jadi dibagikan kertas lalu menjawab di kertas yang diberikan. Seperti itu. Kedepannya sih mungkin akan
menggunakan versi komputer, cuman belum tahu kapan ya, tapi nampaknya sedang dipersiapkan. Nah, gimana cara lulusnya? Kriteria kelulusannya itu ada nilai totalnya adalah 100 poin. Nah, yang pertama adalah tes kelompok atau approve kolektif. Approve kolektif itu ada keterampilan mendengar yang tadi, compréhension de l'oral, keterampilan membaca compréhension des écrits, dan juga keterampilan menulis atau production écrite. Yang terakhir adalah tes individu, yaitu keterampilan berbicara. Ini nanti setelah mengerjakan paper based test yang tadi menggunakan kertas, itu akan ada sesi untuk speaking, untuk keterampilan berbicara. Nah, masing-masing dari keterampilan ini memiliki bobot 25 poin. Jadi jika ditotalkan 25 kali 4, maka jumlahnya adalah 100 poin. Gitu. Nah, bagaimana cara lulusnya? Yang pertama, secara total, peserta harus memperoleh nilai minimal 50. Jadi untuk lulus itu hanya butuh nilai 50. Selanjutnya, kriteria kedua, kalau misalnya sudah 50 nih secara total, dilihat lagi apakah di setiap keterampilan itu nilainya tidak ada yang di bawah 5 poin. Jadi minimal 5 poin di setiap keterampilan bahasa. Jadi contohnya nih, kalau misalnya tes kelompok keterampilan mendengar, membaca, dan keterampilan menulisnya itu sempurna semuanya ya. Seperti yang kemarin sempat kita posting tuh ada nilai peserta yang B2-nya banyak 25 poin. Nah, itu 25, 25, 25. Total itu 75. Lalu, tapi, ini ceritanya untuk keterampilan berbicaranya dia sangat kurang ternyata, nilainya 4. Sehingga totalnya adalah 75 ditambah 4 sampai dengan 79. Itu hasilnya dia tetap tidak lolos. Kenapa? Karena di tes individu atau berbicara itu dia nilainya di bawah 5 poin. Seperti itu. Jadi nilai 79 itu tidak menjamin dia lulus kalau misalnya salah satu keterampilannya itu di bawah 5 poin gitu. Yang lulus adalah misalnya di sini nilainya setengah-setengahnya nih, ada 10, mendengarnya 10, membaca 10, menulis 10, berbicaranya 20 gitu misalnya. Jadi totalnya 50. Walaupun nilainya 50, peserta tersebut dia lulus karena dia memenuhi 2 kriteria yang tadi saya sebutkan. Berbeda dengan yang tadi, 79 itu tidak lulus karena ada satu kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu kriteria mendapatkan minimal 5 poin dari salah satu keterampilan bahasanya. Gitu. Selanjutnya, nah kalau misalnya sudah lulus, ini adalah bentuk ijazah yang akan didapatkan oleh setiap peserta. Jadi tampilan depannya seperti ini, ada sedikit perbedaan di logo, tapi kurang lebih secara umum informasi yang diberikan adalah seperti ini. Nah, ijazah ini akan diterbitkan langsung dari Perancis dan juga akan langsung dikirim ke Indonesia, sehingga memang setiap peserta yang lulus itu tidak akan langsung mendapatkan ijazahnya. Kita harus nunggu dulu dikirim dari Perancis, lalu nanti setelah ijazahnya datang itu akan kita informasikan. Seperti itu. Nah, untuk ini tadi tampilan depannya, lalu untuk yang selanjutnya ini adalah tampilan di belakangnya. Di belakangnya ada nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, lalu numéro de candidat. Lalu di bawahnya ini ada centre d'examennya, lalu juga ada rincian dari nilai yang didapatkan oleh setiap peserta. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia bisa ujian di mana saja sih untuk DELF ini? Nah, kita sejauh ini sudah tersebar dari paling barat ada di Medan, lalu di paling timur itu ada Manado, harusnya Manado ya paling timur. Nah, jadi tapi setiap waktu juga kita selalu berkembang, semakin sini makin banyak tempat yang kita buka. Beberapa kali kita juga melakukan ujian di daerah Palu yang di sini tidak tertulis. Tapi memang setiap waktunya itu bisa ada tambahan dari tempat ujian. Nah, kalau IV sendiri di Indonesia ada 5, di Jakarta ada Tamrin dan juga IV Wijaya, lalu ada di Bandung, ada di Surabaya, dan juga di Yogyakarta.
lalu ada Alliance Française ada di Medan, lalu ada juga di Semarang, ada di Bali, dan juga di Makassar, gitu. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa universitas atau sering kita sebut juga sebagai lieu de passation atau tempat penyelenggaraan ujian. Ada di Universitas Lampung, ada di Universitas Tanjung Pura untuk Kalimantan, ini satu-satunya tempat ujian. Jadi untuk teman-teman yang berdomisili di Kalimantan, jika memang lebih mudah untuk mengakses di Universitas Tanjung Pura di Pontianak, itu bisa ujian langsung di Universitas Tanjung Pura. Tapi bisa juga teman-teman apabila secara akses ternyata lebih mudah pergi ke Jakarta misalnya, silakan datang ke Jakarta, bisa ikut ujian di Jakarta. Dan juga ada Universitas Brawijaya Malang, lalu ada juga Universitas Islam Jombang, Darul Ulum Jombang, dan ada juga Universitas Halu Oleo dan juga Universitas Negeri Manado. Lalu untuk kalendernya sendiri, dalam 1 tahun Indonesia mendapatkan hak untuk menyelenggarakan 3 sesi ujian to publik dan juga skoler. Dan untuk Delft Junior sendiri itu hanya ada di sesi November. Apa perbedaan jenis Delft ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada juga Delft Prim. Ini biasanya untuk anak-anak, itu hanya 1 kali per tahun, yaitu di bulan Oktober. Gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hasil ujian akan diumumkan 1 bulan setelah ujian, itu kita butuh kurang lebih 1 bulan untuk proses koreksi dari jawaban seluruh peserta, dari seluruh Indonesia. Jadi ujiannya ini kita laksanakan secara serentak di hari dan tanggal yang sama. Jadi kadang-kadang ada yang minta, Pak, saya di hari Senin nggak bisa nih jadwal ujiannya, bisa nggak sih pengecualian saya ujiannya di hari Selasa karena darurat dan lain-lain gitu. Jawabannya adalah tidak bisa karena memang peraturan dari France Education International seluruh ujian harus dilaksanakan secara serentak sehingga semua prosesnya itu berjalan di waktu yang sama dan juga untuk hasil ujian juga akan keluar di waktu yang sama yaitu 1 bulan setelah ujian. Lalu untuk ijazahnya sendiri jika lulus, maka peserta dapat mengambil ijazahnya dalam rentan waktu kurang lebih 2-4 bulan, tergantung pengiriman dari Prancis. Seperti itu. Nah, kalau misalnya biasanya ada beberapa peserta yang membutuhkan ijazahnya lebih cepat daripada 4 bulan gitu. 4 bulan lama banget, saya sudah harus daftar, harus upload di aplikasi atau misalnya LPDP-nya sudah minta gitu misalnya ya. Maka peserta itu peserta akan mendapatkan namanya attestation de réussite. Jadi bukti surat tanda lulus ya. Jadi surat tanda lulus untuk membuktikan bahwa peserta tersebut sudah lulus dan itu valid, bisa digunakan dan bisa diterima di seluruh institusi yang memang membutuhkan ijazah Delft gitu. Nah, bagi yang tidak lulus jangan sedih. Nanti teman-teman juga, amit-amit ya, tapi kalau misalnya tidak lulus, teman-teman juga bisa minta detail dari nilai yang teman-teman dapatkan. Jadi, teman-teman bisa evaluasi, lihat dari kemampuan bahasa mana saja sih yang masih kurang dan bisa ditingkatkan untuk selanjutnya gitu. Kalau misalnya mau ujian di sesi selanjutnya, apa yang harus ditingkatkan? Teman-teman bisa meminta relevant note gitu. Jadi nilai-nilai yang teman dapatkan di sesi tersebut bisa dapat detailnya gitu. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai jenis-jenis Delft. Nah, Delft Prim. Nah, Delft Prim ini ditujukan untuk anak-anak mulai dari 7 tahun atau biasanya siswa SD. Sebenarnya kalau dari secara umur, dari FEI sendiri, atau France Education International, itu tidak terlalu strict. Jadi kalau misalnya ternyata dia umurnya sudah lebihnya SD itu lulus 12 atau 13 tahun ya. Tapi ternyata ada nih, umurnya udah 14 tahun, tapi masih SD. Apakah bisa ikutan Delft Prim atau jenis Delft yang lain? Jawabannya adalah tetap Delft Prim karena status peserta tersebut adalah siswa sekolah dasar gitu. Nah, untuk tingkatannya sendiri
Untuk Delft Prim hanya di tingkat A11 dan A11, A11, A1 dan juga A2. Nah, A11 ini tadi memang tidak ada di dalam grafik yang saya sampaikan karena memang hanya mencakup di Delft Prim. Gitu. Jadi hanya ada di Delft Prim. Untuk TU Publik dan lain-lain itu tidak ada A11. Dimulai dari A1 dan juga A2. Tema dan topik ujian disesuaikan dengan minat anak-anak. Dan bentuk soal ujiannya juga berbeda ya. Kalau misalnya untuk peserta TU Publik dan junior scholar itu sudah dalam kertas biasa, tulisan, sedikit gambar seperti itu. Tapi kalau untuk Delft Prim, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki putra-putri yang ingin ujian bahasa Perancis, itu nanti soal ujiannya itu dibuat dalam bentuk booklet, jadi seperti buku, lalu gambar-gambar dan juga pertanyaannya itu dibuat semenarik mungkin dan menggunakan warna ya, berwarna akan agar lebih jelas bagi peserta. Gitu. Jadi peserta lebih mudah untuk memahami konteks dengan adanya visual yang menarik. Nah, selanjutnya adalah Delft Junior atau Scholar. Nah, ini ditujukan untuk remaja mulai dari usia 12 tahun atau SMP atau SMA. Jadi tadi kalau sudah lulus SD, dia masuk SMP atau SMA, nah itu dia bisa masuk ke tipe ujian yang junior atau scholar. Nah, untuk publik umum itu bisa mengikuti ujian Delft Junior di bulan November. Kalau di tahun ini hanya buka di bulan November ya, untuk yang junior. Nah, adapun untuk scholar ini diselenggarakan memang 3 kali atau 3 sesi dalam 1 tahun, tapi hanya untuk peserta yang berasal dari sekolah yang memiliki kerjasama dengan Institut Français d'Indonésie atau Alliance Française. Jadi saya lihat juga ada beberapa peserta dari beberapa sekolah ya, ibu bapak guru, apabila memang ingin memiliki kerjasama dengan IVI atau AF, silakan menghubungi IVI AF terdekat, lalu bisa dibicarakan kerjasamanya seperti apa. Tentu saja Delft Scholar ini ada term and condition-nya ya untuk kerjasamanya. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan bersama seperti itu antara IVI dan juga sekolahnya. Dan nanti untuk tarifnya juga tentu saja berbeda ya untuk sekolah karena ini dalam rangka kerjasama. Nah, untuk tingkatannya sendiri ada tingkatan A1, A2, B1, dan B2. Jadi hanya Delft. Tidak ada Delft C1 dan C2 gitu. Lalu untuk tema dan topik ujiannya juga disesuaikan dengan minat remaja gitu. Jadi kita sesuaikan FEI menyesuaikan temanya agar tidak terlalu serius gitu. Misalnya kalau misalnya SMP SMA kemungkinan sih tidak akan membicarakan, ini contoh ya, tidak akan membicarakan tentang apa misalnya global warming atau tentang polusi yang serius-serius seperti itu ya, tapi lebih nanti menyesuaikan dengan publiknya. Gitu. Sama seperti yang Delft Prim ya, Delft Prim tidak akan membicarakan tema-tema yang tingkatannya untuk orang-orang dewasa gitu. Nah, untuk Delft Publik ini kandidatnya usia mulai dari 16 tahun atau sudah lulus SMA. Lagi-lagi saya tekankan mengenai usia, kalau misalnya nih peserta berusianya masih 15 tahun, tapi dia sudah lulus SMA, maka jenis ujian yang harus diambil adalah Delft Publik. Di temanya nanti akan disesuaikan dengan publik adult atau tema dewasa ya. Gitu. Lalu untuk tingkatannya sendiri itu ada A1, A2, B1 dan B2. Lalu untuk Delft ada C1 dan C2. Jadi semua niveau itu bisa diakses. Ujian dari semua niveau bisa diakses di jenis Delft Publik. Nah, kalau tadi Delft Prim sudah saya berikan contoh soal, nah ini untuk contoh soal yang ditujukan kepada junior dan juga TU Publik, junior scholar dan TU Publik. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk soalnya, biasanya bentuk
Kalau fisiknya itu biasanya bentuknya A4 ya, dari kertas HVS A4 di print seperti ini. Lalu seluruh pertanyaannya itu bentuknya pilihan ganda. Nah, ini adalah kabar baik untuk kita semua karena mulai dari tahun ini 2025 seluruh soal komprehension oral mendengarkan dan juga komprehension écrit reading atau membaca itu sudah dalam bentuk pilihan ganda. Kalau sebelumnya itu ada jenis soal yang terbuka gitu. Jadi pertanyaannya masih terbuka, misalnya apa saja benda yang disebutkan oleh Pierre dalam audio tadi. Itu harus disebutkan tuh, harus ditulis. Jika ada kesalahan dalam penulisan, maka itu akan dikenakan salah gitu. Dan poin tidak bisa didapatkan. Nah, kalau sekarang seluruhnya CO dan CE itu bentuknya pilihan ganda. Itu resmi dari FEI mulai tahun ini. Jadi untuk teman-teman atau ibu bapak sekalian yang ingin ikut ujian, ini sebuah kabar baik ya. Karena seluruh pertanyaan CO-CE-nya itu pilihan ganda, jadi bisa dijawab saja. Dan tidak ada sistem minus ya. Jadi seluruh pertanyaan itu ada poinnya, tinggal dijawab. Kalau misalnya ternyata jawabannya salah, hanya tidak mendapat soal aja, jadi tidak ada minusnya, tidak ada ruginya. Nah, kita coba lihat jenis soalnya. Nah, untuk teman-teman atau ibu bapak yang mempersiapkan ujian DELF dan harus pengen tahu nih gimana contoh soal dari yang asli dari France Education International, ibu bapak sebenarnya bisa langsung ke website IFI, Institut Français d'Indonésie. Nah, ini terlihat ya? Oh, tidak terlihat. Sebentar, saya coba share. Saya share lagi, maaf. Wah, nah ini dia. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian bisa langsung akses saja ke website IFI, lalu belajar bahasa Perancis. Nah, Ibu Bapak atau rekan-rekan sekalian klik di ujian dan sertifikasi. Nah, ini ada beberapa jenis ujian yang tersedia di Indonesia ya. Ini ada DELF, lalu di sini penjelasannya sangat lengkap, sudah kami sediakan untuk seluruh peserta. Lalu Ibu Bapak bisa melihat di sini, persiapkan diri Anda. Nah, ini sengaja kita sampaikan, kita cantumkan di website kita karena kita ingin agar seluruh peserta itu bisa mempersiapkan dengan baik dan akhirnya makin banyak orang Indonesia yang memiliki ijazah DELF dan DALF gitu. Kita coba buka contoh ya. Kita coba ambil DELF B1 misalnya ya. Nah, ini akan direct langsung Ibu Bapak akan dialihkan langsung ke website dari France Education International. Nah, sebentar saya geser sebentar. Nah, ini ada contoh sujet atau contoh soal yang diberikan langsung oleh France Education International ya, bisa dilihat alamatnya. Sehingga ini adalah contoh yang sangat valid. Jadi Ibu Bapak bisa mengambil contoh misalnya di sini. Ada dokumen kandidat, korektor, dan surveyor. Bahkan dokumen yang akan disampaikan kepada korektor pun, pada juri pun, Ibu Bapak sebenarnya bisa lihat di sini. Itu sangat bagus untuk mempersiapkan terutama untuk ujian writing dan juga speaking ya. Kita coba lihat ini tadi approve kolektif salah satu. Jadi ada dua contoh soal ya, dua paket soal Ibu Bapak bisa lihat di sini. Nah, ini adalah contoh soal asli dari France Education International yang Ibu Bapak bisa gunakan untuk mempersiapkan diri atau untuk Ibu Bapak guru bisa gunakan untuk mempersiapkan anak didiknya. Nah, ini untuk comprehension de l'oral. Sudah kelihatan kah? Soalnya kelihatan? Wah, tidak kelihatan. Coba ini agak nah ini dia. Setelah tadi klik dari salah satu contoh soalnya, Ibu Bapak akan melihat langsung soal-soal yang harus dikerjakan. Ini untuk CO. Jadi soal yang akan Ibu Bapak hadapi atau rekan-rekan hadapi itu persis seperti ini.
Gitu. Jadi bentuk kertasnya seperti ini, bentuk soalnya akan seperti ini, hanya saja tentu saja soalnya bukan yang ini ya, karena ini sudah bisa diakses secara umum. Tapi ini adalah contoh asli yang bisa digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Gitu. Jadi semua soalnya itu bentuknya pilihan ganda, hanya ada 3 A, B, dan C. Jadi teman-teman, ibu bapak bisa langsung jawab saja, tidak perlu ragu untuk menjawab seluruh soalnya untuk komprehension oral dan juga komprehension des écrits. Voilà. Nah, komprehension de l'oral gimana nih? Kalau komprehension écrit kan ada teksnya. Komprehension oral gimana? Apakah ada dokumen audionya? Tentu saja ada. Maaf ya, saya bolak-balik. Nah, ibu bapak scroll sedikit ke bawah, maka di sini ada dokumen yang bisa ibu bapak dengarkan di sini. Nah, ini untuk contoh yang pertama yang tadi kita lihat, nanti kita akan kembali lagi ke contoh soalnya. Tapi ini adalah dokumen audio yang ibu bapak bisa dengarkan langsung di sini, atau bisa juga di-download dan didengarkan terpisah. Gitu. Ada 3 eksersis untuk komprehension oral, bisa dipisah satu-satu atau langsung integralite-nya kurang lebih 13 sampai 18 menit durasi secara total ya. Ini untuk tingkat B1. Lalu ini untuk yang kedua. Contoh yang kedua ada di sini. Nah, kita kembali lagi ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, karena kita janji untuk memberikan tips ya. Jadi tips yang pertama adalah, ini langsung diberikan oleh penguji dari Delft-nya sendiri ya. Jadi valid nih. Jadi tips yang pertama adalah, karena tidak ada sistem minus atau pengurangan jika ada jawaban yang salah, maka tips pertama adalah jawab setiap soal. Gitu. Yang pertama itu, CO dan CE itu jawab setiap soal. Jangan sampai ada yang terlewat. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gimana biar jawab soalnya itu tidak ngasal, tapi benar semua. Biar kita tidak kena penalti kalau di bawah 5 poin, atau jadi bisa sampai misalnya bisa 25 gitu ya misalnya ya. Nah gitu. Caranya yang pertama adalah sebelum menjawab atau bahkan sebelum mendengarkan dokumen audio, nanti seluruh peserta akan diberikan waktu untuk membaca soalnya. Membaca soalnya selama 30 detik. Kurang lebih 30 detik. Jadi yang pertama adalah baca dulu soalnya untuk komprehension de l'oral. Jadi kita tahu apa saja yang akan ditanyakan. Lalu kita pada saat mendengarkan sudah tahu, oh ini. Misalnya ini, yang pertama, qu'est-ce que Celia va fêter? Jadi berarti di dalam dokumen audio akan membicarakan mengenai suatu hal yang akan dirayakan oleh Celia. Apakah itu dia kelulusannya, son diplôme, atau dia menikah, ataukah itu ulang tahunnya. Itu dari awal kita sudah tahu. Jadi tidak perlu pada saat mendengarkan itu kita sudah tahu apa yang akan kita cari. Gitu. Sama semua sampai soal-soal selanjutnya. Jadi Ibu Bapak harus tahu dulu apa yang akan dicari dalam dokumen audio tersebut. Ibu Bapak juga akan diberikan sebuah atau 2 buah kertas coret-coret, jadi bisa ditulis dulu yang nomor 1 itu apa yang dicari, kedua dan seterusnya. Nah itu Ibu Bapak dan teman-teman semuanya itu akan diperdengarkan 2 kali mendengarkan. Jadi setelah tahu apa yang akan dicari, itu di proses mendengarkan pertama bisa dijawab, lalu di mendengarkan kedua itu bisa dicek lagi jawabannya apakah sudah sesuai atau belum. Tapi yang pasti jangan sampai ada yang kosong gitu ya untuk yang komprehension de l'oral. Dan satu lagi harus diingat bahwa nanti di dokumen audio ini kemungkinan besar, sangat besar, itu soalnya akan berurutan. Jadi tidak perlu bingung untuk akan loncat-loncat. Ini apakah dia akan memberikan bahan untuk soal nomor 6 dulu, baru nomor 4? Tidak. Jadi
biasanya itu kemungkinan besar pasti akan selalu berurutan gitu. Jadi jangan loncat-loncat gitu ya. Lalu persiapkan diri untuk sinonim. Biasanya sinonim itu suka digunakan tuh untuk sedikit menjebak, terutama untuk level-level yang sudah mulai serius ya, B1, B2, C1, C2, apalagi gitu. Jadi siapkan diri untuk sinonim gitu. Misalnya ya, contoh sinonim. Maaf. Di sini kita menggunakan kata VT gitu. Misalnya nanti bisa yang didengarkan di audio adalah celebre gitu misalnya. Jadi dia mau selebrasikan apa gitu. Sebenarnya kan artinya sama. Dia akan merayakan apa gitu. Jadi harus persiapkan juga persiapkan bahwa ini nih misalnya kita sudah siapkan pertanyaannya ini pesta apa, tapi belum tentu kata yang digunakan adalah VT. Bisa jadi yang lain gitu. Itu tantangannya, sedikit tantangannya seperti itu. Nah, itu untuk tips untuk compréhension de l'oral. Ini saya kasih tipsnya sedikit-sedikit, soalnya kalau misalnya banyak akan bikin satu sesi sendiri. Gitu ya. Ya, selanjutnya kita coba ke compréhension des écrits. Nah, kurang lebih sama sebenarnya seperti tips yang tadi di compréhension de l'oral ya. Yaitu kita yang pertama harus tahu dulu. Jadi sebelum baca dokumennya nih, dokumennya ada beberapa setiap eksersis. Nah, kita harus tahu dulu pertanyaannya apa. Yang dicari itu apa nih dari soal-soal ini, dari eksersis ini. Jadi kita tahu dulu apa yang dicari sehingga pada saat kita membaca teks itu kita bisa langsung tahu di konteks yang mana gitu. Nah, tipsnya juga tentu saja jawab semuanya, lalu jangan terjebak pada beberapa kata yang sulit gitu. Karena pasti di dalam satu teks, satu dokumen pasti ada saja satu atau dua kata yang kita tidak mengerti. Dan memang itu disetting seperti itu. Karena kalau misalnya kita tahu semua, kita mengerti semua, maka dia akan dapat 100 gitu ya. Jadi itu udah levelnya, kalau ini B1 berarti levelnya sudah B1 plus. Dia sudah bisa akses ke B2 sebenarnya. Jadi jangan terjebak pada satu kata yang sulit, tapi kita coba pahami konteksnya. Konteks dari pembicaraannya dalam satu kalimat itu apa gitu. Jadi satu kalimat dibaca, oh konteksnya kurang lebih seperti ini. Itu dijamin bisa membantu seluruh peserta untuk menjawab pertanyaannya. Jadi tipsnya adalah jangan terjebak pada satu kata atau diksi yang tidak dimengerti, karena itu pasti sebenarnya bisa dipahami dari konteks. Jadi pahami secara keseluruhan, jangan diartikan satu persatu. Itu untuk C1 dan C2. Nah, ini untuk CE ya maksudnya. Nah, kalau misalnya untuk tingkat B1 memang teksnya sudah mulai panjang-panjang nih. Berbeda sama A1 sama A2. A1 A2 teksnya biasanya disesuaikan jadi lebih pendek, lebih ringkas gitu ya. Berbeda dengan B1, B2 yang memang tujuan di belakangnya, ada objektif di belakangnya lebih serius. Biasanya B1, B2 sudah bisa digunakan untuk studi ke Prancis gitu misalnya. Gitu. Nah, ini untuk CO dan CE contohnya seperti ini. Saya scroll cepat saja, nanti Ibu Bapak dan teman-teman semuanya bisa akses langsung di websitenya IVI, seluruhnya ada di situ, bisa dilihat juga. Wah, kita waktunya terbatas banget. Kita sedikit lagi nih, ringkas saja mengenai produksi ekrit dan produksi oral ya. Nah, kalau produksi ekrit dan produksi oral sebenarnya ada Ibu Bapak dan teman-teman sekalian bisa mengakses grille de notation atau tabel penilaian yang dihadapi oleh juri. Jadi juri itu akan menilai mengikuti grille yang diberikan oleh FEI. Ini saya coba langsung klik dua-duanya, bahkan deskriptornya juga ada. Nah, tapi saya tidak akan jauh membahas itu. Saya coba ke PE ya, contohnya PE. Nah, produksi ekrit. Nah, ini adalah kurang lebih tabel penilaian yang dihadapi setiap juri untuk produksi ekrit.
produksi oral juga kurang lebih sama, nanti akan saya tunjukkan. Tapi ini adalah penilaian yang akan diberikan oleh setiap juri kepada setiap peserta. Jadi biasanya kalau misalnya untuk speaking atau writing, biasanya peserta itu langsung takut mikirin gramernya. Padahal sebenarnya grammar itu hanya salah satu yang menjadi faktor penilaian. Variabel penilaian grammar itu hanya satu. Dari 25 poin secara keseluruhan untuk nilai writing misalnya, yang ini production accurate, grammar itu hanya memiliki 5. Itu bobotnya hanya 5. Tapi yang 20 itu terbagi pada réalisation de la tâche, lalu nomor 1, lalu cohérence et cohésion, itu 5, adéquation sociolinguistique juga 5, leksik itu 5 juga. Apa sih ini satu-satu? Satu-satu secara singkat ya. Réalisation de la tâche. Apakah tugas yang diberikan, eksersis yang diberikan itu sudah terrealisasikan? Réalisation de la tâche gitu ya. Jadi misalnya kita diminta untuk membuat sebuah surat kepada wali kota mengenai protes sungai yang banjir, gitu ya. Kita belum memperhatikan grammar dan juga lain-lain, tapi jika peserta berhasil menulis bagaimanapun bentuknya, berhasil menulis sebuah surat kepada wali kota, tertulis jelas kepada wali kota, lalu konteksnya itu untuk protes, misalnya tadi seperti yang disampaikan di soal, lalu juga biasanya ada minimal jumlah katanya, maka jika requirement itu terpenuhi semuanya, maka peserta langsung dapat 5. Jika memang itu sudah terrealisasikan. Kita belum membicarakan grammar. Katakanlah grammarnya rusak atau kurang gimana, itu tetap dapat 5. Karena secara objektif, realisation de la tâche itu sudah terpenuhi. Gitu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini udah 5 poin, berarti ini sudah tidak akan kena poin eliminator atau poin yang eliminasi tadi ya. Nah, tinggal kita cari poin yang selanjutnya. Yang kedua, cohérence et cohésion. Jadi dilihat apakah dari teksnya tersebut itu smooth, logis gitu ya, logis dari susunan. Jadi ngasih tahu dulu, perkenalkan siapa, masalahnya apa, lalu minta solusinya apa, kayak gitu. Jadi kalau urutannya sudah coherence, itu maka bisa juga dapat 5. Seperti itu. Lalu adéquation sosiolinguistik, apakah secara sosiolinguistik itu logis? Misalnya itu berbicara suratnya kepada wali kota, tentu saja kita tidak menggunakan kamu, tapi menggunakan Anda gitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu dimulai dengan bonjour. Nah, itu hal-hal kecil yang banyak sekali peserta yang suka mungkin kelupaan kali ya, bukan meremehkan tapi kelupaan. Padahal itu sebenarnya sangat krusial. Karena itu akan menjadi satu poin sendiri. Ini bisa dapat 5 loh di sini. Kalau misalnya sudah ada bonjour, ada misalnya cordialement gitu untuk menutup sebuah surat gitu. Itu secara sosiolinguistik itu dibutuhkan dan harus digunakan apabila ingin mendapatkan nilai di variabel adéquation sosiolinguistik ini. Gitu. Nah, selanjutnya nih baru nih yang biasanya ditakutkan oleh peserta nih, ada leksik dan juga morfosintaks. Leksik ini dilihat apakah peserta menggunakan diksi-diksi atau vokabuler yang variatif, apakah dia repetition menggunakan kata-kata yang sama, atau dia menggunakan sinonim-sinonim yang membuat sebuah teks itu bermacam-macam katanya gitu. Itu juga menjadi penilaian gitu. Jadi perbanyak pengetahuan mengenai diksi yang mungkin artinya sama, tapi kita bisa gunakan beberapa kali. Jadi daripada kita menggunakan, misalnya kalau bahasa Indonesia ya, takutnya ada yang tidak mengerti. Kalau bahasa Indonesia misalnya kita menyebutkan sungai, tapi bisa aja kita ganti sebagai aliran air, bisa kali, bisa saluran air. Itu kan ada macam-macam cara untuk menyampaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan variasi. Gitu. Jadi dalam bahasa Perancis secara umum memang kita sangat menghindari redundansi atau pengulangan. Sebisa mungkin kalimat dalam sebuah kalimat itu tidak menggunakan kata-kata yang sama. Itu akan menjadi nilai plus gitu ya. Nah, dan yang terakhir tentu saja yang
di awal saya sampaikan, itu morfosintaks ini yang paling menakutkan biasanya. Padahal sebenarnya bobotnya itu, ya bukan hanya ya, tapi lumayan sih, 5 gitu ya. Bobotnya 5, morfosintaks ini baru kita membicarakan apakah grammar yang digunakan itu sesuai, apakah dia menggunakan tense kala yang sama, misalnya dia menggunakan présent terus ya, atau ya present tense terus, apakah dia kombinasikan dengan yang lain, past tense gitu misalnya. Nah, itu juga menjadi penilaian. Tapi tentu saja harus sesuai dengan konteks itu. Jangan sampai kita menggunakan variatif tapi ternyata penggunaannya salah. Nah, itu juga menjadi penilaian gitu. Mungkin kalau misalnya untuk tingkatan B1 atau ke bawah itu masih ada sedikit toleransi dibandingkan dengan level-level yang lebih tinggi seperti B2, C1, C2 itu lebih strict ya. Tapi untuk tingkatan B1 tuh B1 dan ke bawah biasanya itu masih ada toleransi yang setiap levelnya itu akan berbeda. Dan itu bisa Ibu Bapak dan teman-teman sekalian baca di bagian deskriptornya. Saya tidak akan share di sini karena waktu kita sangat terbatas seperti itu ya. Gitu untuk yang ini untuk yang production accurate. Kita coba lihat apa lagi ya. Kita coba lihat contoh soalnya deh. Contoh soalnya. Sebentar. Exemple sujet. Oh, tadi kan sudah ya. Oke, nah contohnya. Nih, ini contoh yang tadi. Production accurate ya. Ini kita coba baca. Saya terlalu kecil. Vous recevez ce mail de Louisa, une amie française. Nah, di sini kita mendapatkan email dari Louisa, seorang teman dari Prancis. Berarti kalau teman secara sosiolinguistik tadi kita menggunakan kamu, bukan Anda. Kita menggunakan tu, bukan vous. Nah, itu akan sudah menjadi nilai untuk di bagian sosiolinguistik, gitu ya. Lalu kita coba baca sedikit. Ini bentuknya email. Nah, email juga ini bentuk dari soalnya berarti email. Berarti kalau misalnya email kita jawabnya dengan email lagi, jangan pakai surat biasa. Gitu. Jadi format atau bentuk dari jawaban yang kita sampaikan di kertas ujian itu harus bentuknya email, gitu ya. Samakan aja dengan ini, misalnya de Luisa bla bla, objeknya apa gitu. Nanti jawabannya juga sama, dibikin aja. Pokoknya si juri harus tahu bahwa itu dari email, gitu. Itu melalui email, gitu ya. Nah, lihat juga ini kita coba baca. Salut, mon entreprise me propose de quitter Brest pour aller travailler à New York. C'est une bonne nouvelle, mais comment je vais faire dans une si grande ville alors que j'adore la nature? Il y a aussi les problèmes de la langue, du logement, des amis. Je me sens un peu perdu. Tu en penses quoi? À très vite, Louisa. Nah, kita lihat apa sih yang diminta oleh soal ini terhadap peserta. Vous répondez à Louisa, vous lui donnez votre opinion en lui donnant des exemples d'expériences diverses. Nah, jadi kita diminta untuk menjawab Louisa by email dengan di dalamnya kita memberikan opini kita dengan memberikan beberapa contoh yang berdasarkan pada pengalaman kita yang berbeda-beda. Berarti kita harus menulis sebuah email kepada Louisa. Ini harus tertulis untuk Louisanya ya. Jadi biar si korektor itu atau juri itu mengerti bahwa ini untuk Louisa. Lalu di dalam emailnya itu kasih opini itu. Kalau menurut misalnya ya, ini saya jadikan bahasa Indonesia saja. Ini kan dia minta saran ya. Jadi bilang aja sarannya kalau pindah ke New York memang agak sulit di awal, tapi mungkin ke depannya kamu akan terbiasa. Jadi, coba aja itu. Misalnya itu ya. Tapi bentuk jawaban itu bisa macam-macam banget. Nggak harus apa ya. Karena kan ini judulnya adalah ujian dan teman-teman bisa membayangkan saja, tidak harus benar-benar menggunakan pengalaman yang asli pernah teman-teman alami gitu ya. Gitu. Jadi berikan opini, nih votre opinion. Kita harus detail juga nih, votre opinion berarti opinion itu bisa satu atau bisa dua. Ini satu pun sudah diperbolehkan, opinion. Lalu en lui donnant dengan memberikan exemple
des exemples avec S, menggunakan S berarti exemple-nya lebih dari satu, gitu ya. Jadi di dalam teks itu harus memberikan contoh lebih dari satu. Apabila teman-teman sudah membuat sebuah email kepada Luisa, lalu di dalamnya ada memberikan opini atau saran, lalu di dalamnya juga ada exemple d'expérience divers. Jadi ada beberapa contoh, beberapa ya, berarti lebih dari satu nih. Kita sesuaikan dengan konsinya. Kita harus pahami apa yang diminta, harus persis sama. Memberikan contohnya lebih dari satu, maka teman-teman sudah mendapatkan 5 poin dari réalisation de la tâche. Kita belum membicarakan yang lain, tapi untuk réalisation de la tâche sudah mendapatkan nilai sempurna. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk question et cohesion itu bisa melihat nanti tergantung gimana penulisannya ya, apakah alurnya logis, masuk akal, itu akan menjadi sumber poin juga itu 5 ya. Lalu kalau misalnya dari awal ini kan salut nih kan, ini sosiolinguistiknya ini salut, berarti ini terhadap teman. Jadi peserta menggunakan salut, lalu juga menggunakan subjeknya itu tu, bukan vous, maka itu akan mendapatkan nilai ya, belum tentu sempurna, tapi itu akan mendapatkan nilai di bagian éducation sosiolinguistique. Seperti itu. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk tips yang production écrite. Waktunya sudah habis, tapi saya akan sedikit lagi mengenai production oral. Nah, kalau production oral kurang lebih sama. Di sini tidak ada ya. Nah, kalau production oral itu kurang lebih sama. Saya coba sampaikan sebentar. Mana dia? Voilà. Nah, ini contoh production oral. Biasanya seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus tahu apa yang diminta oleh soalnya gitu ya. Jadi entretien dirige biasanya kurang lebih sama. Ini vous parlez de vous, activité, vos intérêts dan lain-lain. Ini teman-teman bisa persiapkan dari sebelum ujian. Misalnya udah tahu nih mau ujian B1 gitu. Kurang lebih pasti pertanyaannya mengenai hal yang sama. Past, present, future. Gitu. Jadi kita menceritakan siapa kita, dari mana, kegiatan kita apa, dulu bagaimana, lalu nanti ke depannya future-nya mau jadi apa gitu, misalnya proyeknya apa. Kurang lebih selalu sama. Jadi untuk setiap level, teman-teman bisa lihat contoh soal dan kurang lebih untuk yang task pertama itu biasanya kurang lebih sama. Itu bisa dipersiapkan dari awal. Hafalan nggak masalah sebenarnya, tapi nanti pasti akan ada respon dari juri, bagaimana dia. Pasti kan kita bercerita, juri akan merespon. Nah, respon itulah yang harus terlihat memang akan spontan, tapi harus terlihat natural. Kalau misalnya kita hafalan, nggak ada masalah. Kan juri juga nggak tahu itu hafalan atau nggak sebenarnya. Tapi nanti akan dites oleh juri pada saat ada beberapa pertanyaan yang untuk mengkonfirmasi apa yang teman-teman sampaikan pada saat ujian. Lalu, eksersis dan en interaction. Jadi teman-teman nanti akan di salle de préparation, di ruang persiapan ujian, akan dipersilakan untuk memilih dua soal, lalu dibaca dua-duanya nih, dua soal dibaca, lalu dipilih salah satu mana yang lebih mudah, gitu ya. Tipsnya adalah pilih yang mudah, pilih yang paling mudah untuk disampaikan, gitu ya. Mungkin mungkin kadang-kadang ada preferensi kayaknya ini lebih keren atau lebih gimana ya, lebih pendek teksnya gitu, tapi kita tidak mengerti, kita tidak memiliki bagasi atau bekal leksik atau diksi vocab yang banyak di tema itu, lalu juga untuk kalanya misalnya, untuk grammarnya juga kita tidak terlalu siap untuk itu, maka jangan pilih yang itu, pilih yang paling mudah untuk teman-teman menceritakan kepada juri, gitu ya. Jadi kalau misalnya tujuannya kita oportunis, nilainya harus bagus. Tujuannya adalah nilai ya. Jadi pilih yang paling mudah untuk disampaikan. Lalu sama juga seperti production écrite, baca benar-benar konsign atau tugas yang diberikan oleh si soal tersebut. Gitu. Jadi misalnya nih, kita konteksnya adalah di pasar.
di pasar, membeli bunga dan juga buku. Kita diminta untuk membeli 2 barang dan negosiasi gitu misalnya. Nah, pada saat bermain peran, teman-teman harus beli 2. Kalau disuruh 2, beli 2. Gitu. Kalau disuruh 1, 1 aja. Perhatikan baik-baik kongsinya. Jadi perhatikan baik-baik, ikuti dan sampaikan apa yang diminta oleh soal tersebut gitu. Dan jangan takut kalau misalnya, apalagi untuk level-level yang B1 sudah mulai ada sedikit mungkin ya negosiasi. Tapi untuk B2, C1, C2 itu mungkin jatuhnya sudah perdebatan. Jangan takut untuk memberikan argumen. Mungkin di awal-awal juri itu pasti akan counter terus ya. Dia akan memberikan argumen melawan argumen kita. Tapi pada akhirnya percayalah, itu adalah bermain peran dan juri itu pasti akan mengalah minimal ya. Akan mengalah, tapi teman-teman harus tetap yakin pada argumen dan apa yang disampaikan oleh teman-teman gitu ya. Jadi jangan takut, jangan jiper duluan, jangan mau kalah pada saat menyampaikan argumen, terutama untuk yang debat atau negosiasi gitu. Tapi yang paling utama adalah perhatikan kongsinya, apa saja yang diberikan itu kita harus stick to the kongsinya. Ini wrongly ya. Stick to the question gitu. Jadi kalau exercise-nya diberikan itu, ya lakukan itu gitu sampai sedetail itu. Gitu. Lalu yang terakhir adalah ini untuk B1 ya, ada expression d'un point de vue. Nah, ini juga sama kurang lebih seperti yang tadi. Nah, bedanya untuk yang ini untuk B1 lagi-lagi, kalau ini tanpa preparation, jadi di depan jurinya itu teman-teman peserta akan diminta baca, ngambil 2, habis itu baca 1, lalu disampaikan, itu secara spontan. Tapi untuk yang exercise 3 ini, sebelum masuk ruang ujian, peserta sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini biasanya expression d'un point de vue, jadi biasanya opini atau misalnya ya, sedikit berdebat lah mungkin ya. Nah, di bagian inilah yang tips terakhir yang tadi saya sampaikan. Nanti mungkin akan ada sedikit tarik ulur argumen dengan jurinya, tapi percayalah pada satu titik juri itu akan mengalah atau pada akhirnya akan ada solusi gitu. Jadi si peserta itu mungkin berikan konklusi, nanti pasti akan ada selesainya. Nggak mungkin kita akan 1 jam ngomongin terus di hal yang sama kan, karena ada peserta lain juga yang ya akan peserta lain juga yang akan ada peserta yang antri lah gitu ya. Nah gitu, kurang lebih ini sudah lewat banget waktunya. Tapi itu beberapa tips dan juga contoh soal yang disampaikan. Kita coba lihat di kolom pertanyaan, ada beberapa. Nih kalau misalnya ada yang belum, mana yang bisa didahulukan? Ada pertanyaan dari, nah ada banyak. Bonjour, ujian di Balikpapan tidak bisa ya? Kalau tidak salah ada AF Balikpapan. Nah, untuk AF Balikpapan ini saat ini sudah tidak ada ya. Jadi per tahun, kalau saya tidak salah 2008 itu AF Balikpapan bersamaan dengan ditutupnya Total Indonesia, itu juga sudah tidak ada. Sehingga peserta dari Balikpapan dan sekitarnya bisa ke Pontianak, Tanjung Pura, atau bisa juga ke Jakarta atau ke daerah manapun yang secara akses lebih mudah untuk teman-teman. Nah, ini untuk Ibu Herminingsih ini dari Palu. Ini sudah dijawab ya, Bu ya. Preparation. Hah? Ya. Sebentar. Oke, bonjour, untuk preparation Delft siswa pakai buku apa? Ini sudah jawab. Jika ada siswa kami ujian November, lokasinya di mana tahun 2019 adalah di Palu, sekarang tidak ada, gimana solusinya? Nah, untuk Sulawesi saat ini memang kerjasamanya sudah tidak ada dan bisa melaksanakan ujiannya di Makassar, Ibu ya. Bisa di Makassar atau di kota-kota lain yang nanti biasanya kalau misalnya lihat misalnya Ibu bisa langsung nih, sekarang periode pendaftaran sudah dibuka untuk sesi Juni, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian bisa buka langsung di Linktree. Mungkin teman panitia bisa
tuliskan di chat ya, Linktree daftar Delft itu bisa dilihat. Itu kita buat per kota ya. Jadi kota-kota mana saja yang available. Memang setiap sesinya itu suka berbeda-beda. Ada beberapa yang mungkin sebelumnya ada, sekarang tidak ada, atau sekarang tidak ada, nanti mungkin akan ada. Itu memang ada dinamikanya lah gitu ya di belakang. Jadi kalau untuk sesi Juni ini itu bisa di Makassar, tapi untuk November sejauh ini sih masih di Makassar Bu ya. Tapi kita lihat lagi perkembangannya. Untuk jawaban saat ini adalah di Makassar. Seperti itu. Lalu dari Bu Anggi Dwi Raharti, izin bertanya, tadi kan ada beberapa tipe tingkatan, contoh A1, ada 3 berdasarkan umurnya. Lalu untuk sertifikasi apakah berbeda juga? Gimana? Ada tingkatan contoh A1, ada 3. Gimana? Oh, Delft Prim. Oh, ini Delft Prim ya. Jadi untuk Delft Prim itu nivonya ada 3, tuh A1, A1, atau A2. Seperti itu. Jadi itu tingkat bahasanya levelnya berbeda, Bu. Jadi kalau misalnya A2 tentu saja lebih susah dari A1 dan A11 seperti itu. Jadi memang itu berbeda-beda. Berbeda-beda itu jadi sifat ujian ini dari A11 sampai C2 itu bersifatnya otonom ya. Jadi seorang peserta itu bisa mengerjakan, misalnya dia mau daftar langsung B2, silakan. Karena itu ujian yang berbeda dari B1 dan A1 atau A2 gitu ya. Jadi setiap peserta bebas untuk mengikuti ujian yang mana saja, bisa juga mengikuti semua ujian kalau kuat. Banyak peserta yang biasanya yang bertujuan untuk studi ke luar negeri biasanya mengikuti ujian dari A2 bahkan ya, A2, B1, B2. Itu ada peserta yang seperti itu. Jadi memang ini sebuah ujian yang otonom sifatnya. Jadi berdiri masing-masing gitu. Dan itu 3 ujian yang berbeda. Soalnya juga berbeda, tentu saja. Seperti itu. Lalu apalagi Bu Hermin udah. Oh ya, satu lagi. Nah, tambahan untuk Delft Prim, saya tadi sempat terlewat. Jadi misalnya nih, anaknya, saya kurang tahu nih Bu Anggi nih. Katakanlah Bu Anggi punya anak ya. Bu Anggi Dwi Raharti ini punya anak ujian A2 pada saat Delft Prim. Gitu. Misalnya tahun lalu udah Delft Prim A2. Lalu 5 tahun lagi pada saat dia SMA, apakah dia harus A2 lagi? Jawabannya tidak. Karena A2 tersebut itu sama nilainya, sama value-nya seperti A2 junior ataupun to publik. Gitu. Jadi peserta tersebut tidak perlu untuk mengulang lagi untuk level yang sama ya. Sama juga kalau misalnya seorang peserta itu misalnya dia melakukan ujian junior atau skoler B1 misalnya. Saya udah B1 junior, apakah saya perlu lagi? Saya udah dewasa nih, udah lulus SMA. Apakah saya perlu lagi B1 atau B2 di publik? Jawabannya adalah tidak. Jadi ijazah itu semuanya sama, berlaku sama, value-nya sama, bentuknya juga sama. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak perlu mengulang lagi. Tidak ada keterangannya ini ini ijazah Delft Prim, itu nggak ada. Itu semuanya sama, bentuknya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Itu saya coba jawab satu-satu ya. Akses dari Bu Anggi Sukmawandani. Akses contoh soal tersebut di website IFI atau France Education International. Yang sudah dijawab oleh rekan saya. Jadi sebenarnya itu tersedia di website FEI karena kita ingin menyampaikan yang memang viable ya, langsung dari sumbernya, ya, bukan dari kami yang membuat ujiannya. Soalnya kalau misalnya nanti peserta itu melihat contohnya itu soal yang buatan dari kami, maka itu tidak valid. Karena nanti tingkat kesulitan dan juga tema dan lain-lainnya itu berbeda dengan contoh soal aslinya. Itulah kenapa kami sampaikan di website IFI itu akses langsung ke France Education International. Cuman memang untuk publik Indonesia, banyak yang mungkin belum terlalu paham atau mengenal France Education International, sehingga kami sediakan aksesnya via IFI. Karena IFI mungkin lebih familiar bagi publik Indonesia. Seperti itu, Bu Anggi. Agi, maaf Ibu Agi.
Oh, Bapak Agi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Nabila. Saya sambil bacakan, khawatirnya teman-teman ada yang terlambat juga. Bonjour, dari Nabila. Bonjour, kalau misalnya tidak lulus, apakah ada kesempatan untuk remedial atau harus ulang lagi dari awal? Ini juga sudah dijawab oleh rekan saya ya. Jadi, oh belum. Oh bukan rekan saya ini. Oh bukan, ini Andriarto. Jadi, soalnya ada yang bernama sama. Jadi kalau misalnya tidak lulus, kesempatan untuk remedial. Nah, tidak ada istilah remedial ya untuk Ibu Nabila ya. Jadi apabila tidak lulus di sebuah level ujian, maka harus ikut ujiannya lagi nanti di sesi selanjutnya, seperti itu. Itu ya. Tapi itu saya sampaikan lagi. Kalau misalnya tidak lulus, tolong mintakan relevé de note dari sekretariat dekurnya, dari sekretariat kursus. Jadi dari situ ibu atau peserta yang tidak lulus itu bisa mempersiapkan lebih dalam lagi dan tahu di eksersis atau di kemampuan bahasa apa yang kurang gitu ya. Jadi bisa lebih siap lagi. Ntar saya minum dulu sebentar, Pak. Terima kasih. Nah, satu lagi sebenarnya tips yang perlu, yang penting juga. Nah, karena aduh, ada pesan sponsor nih kayaknya. Oke, jadi kalau misalnya untuk persiapan Delft ini di Indonesia ini, untuk seluruh penguji dan korektor ya, penguji dan juga korektor atau juri dari Delft ini itu berasal ya hampir 100% itu terafiliasi dengan IV atau juga AF gitu ya. Jadi jurinya merupakan guru atau guru dari IV dan juga AF. Nah, saran dari kami adalah kalau misalnya ingin mempersiapkan, maka persiapkan langsung dengan jurinya, gitu ya. Karena mereka sudah tahu apa yang akan dinilai dalam sebuah ujian, dan juga nanti untuk pengajarannya pasti akan lebih terarah langsung ke cara bagaimana lulus ujian tersebut gitu. Jadi teman-teman semua bisa hubungi langsung setiap sekretariat dekur atau sekretariat kursus dari IV atau AF terdekat di kota Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, yang mana yang lebih dekat dan lebih aksesibel, yang lebih mudah diakses oleh Ibu Bapak dan teman-teman untuk persiapan. Biasanya kita selalu memiliki kelas persiapan ujian tertentu. Jadi sudah spesifik, memang kita tidak belajar ke kanan dan ke kiri, semuanya langsung tujuannya Delft gitu ya. Jadi langsung ngebahas Delft, tipsnya dan lainnya itu lebih mendalam dan langsung dibimbing oleh pengajar yang memang tersertifikasi atau statusnya juga penguji dari Delft itu sendiri ya. Jadi lebih apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Lalu tadi ada ini, saya coba baca dari Bapak Andriarto. Bonjour, bila tidak lulus maka bisa melalui ujian yang kita gagal itu dan tidak saja. Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk Delft ini sifatnya otonom ya. Jadi misalnya nih, saya sudah lulus C1, tapi saya pengen coba juga di level B2 atau B1-nya. Ya boleh, nggak masalah. Jadi tidak berurutan ya. Tidak berurutan. Tidak harus dari A1, A2, B1, B2. Bisa juga kalau misalnya mau langsung B2 itu boleh. Langsung C1 boleh. Hanya A2, B1, B2 itu boleh. Itu bebas, seperti ujian ada TOEFL, IELTS, Delft. Kita boleh ikut tiga-tiganya. Boleh salah satu, boleh dua, boleh berurutan, bebas. Semuanya sifatnya otonom gitu. Gitu ya. Jadi ini saya sedikit klarifikasi dari jawaban Bapak Andriarto. Itu boleh ya, kalau misalnya sudah lulus level yang lebih tinggi, boleh kita ambil level ujian yang lebih rendah. Itu boleh. Lalu ada pertanyaan dari terakhir nih ya, dari Naifa.
Bonjour, jika tidak lulus DELF, apakah bisa minta kertas penilaian atau koreksi dari jurinya langsung evaluasi nilai kita atau hanya dapat kertas kandidat saja? Nah, untuk ini memang dari aturan dari FE-nya sendiri itu tidak diperbolehkan ya. Secara template memang tidak diperbolehkan. Kita bisa meminta penjelasan dari nilai-nilai dari nilai kita. Oh ya, oke. Dari detail nilainya saja itu yang bisa disampaikan karena memang pesertanya di Indonesia ini ribuan, jadi memang dan tersentralisasi. Kami dari pusat ujian nasional itu agak sulit secara teknis, itu tidak memungkinkan, dan secara administrasi itu tidak diperbolehkan oleh France Education International, dan hasil nilai itu tidak bisa diganggu gugat. Sifatnya seperti itu. Kita coba ke conversation di chat. Wah, banyak juga ternyata di sini ya. Benar ya? Oke, mau tanya untuk preparasi DELF untuk siswa itu pakai buku apa? Ini tadi sudah Ibu Hermeningsi. Oke. Oke, ini pertanyaan bagus dari Ibu Dita. Kak, izin bertanya, bagaimanakah jika kandidat memiliki disabilitas tertentu? Bagaimana teknis dan persiapan ujian bagi kandidat tes dengan disabilitas? Nah, ini pertanyaan sangat bagus dan memang kasusnya tidak banyak terjadi untuk Indonesia, dan mungkin belum banyak yang tahu juga ya, bahwa sebenarnya untuk disabilitas itu bisa banget ujian DELF. Itu tinggal disampaikan kepada sekretariat kursus, diberitahukan penjelasan disabilitasnya apa, kebutuhannya apa, lalu harus dibuktikan juga dengan surat keterangan dari dokter. 2 tahun lalu kita pernah menerima seorang peserta memiliki keterbatasan, itu kita waktu itu keterbatasannya ujiannya itu dia memiliki kesulitan untuk konsentrasi, lalu dia membutuhkan komputer untuk menjawabnya karena dia lebih bisa menjawab mengenai komputer, dan itu dibuktikan dengan surat dari dokter. Maka kita coba fasilitasi untuk ujian menggunakan komputer, tapi soalnya tetap sama gitu. Kita coba fasilitasi, dan juga kalau misalnya lalu beberapa kasus juga ada yang membutuhkan misalnya kertasnya tidak bisa A4, dibutuhnya A3 karena dia memiliki kesulitan untuk membaca. Itu sangat bisa kita provide ya, kita sediakan, asalkan memang disampaikan pada saat pendaftaran kepada sekretariat kursus gitu. Ataupun misalnya ada disabilitas yang lain untuk akses dan lain-lain, kita juga bisa membantu tentu saja. Kita akan sampaikan, dan juga bisa dalam beberapa bentuk yang lebih membantu difasilitasi oleh France Education International. Seperti itu untuk Ibu Dita, semoga menjawab ya. Jadi ini memang tergantung disabilitasnya apa, lalu pasti kita akan carikan solusinya. Gitu. Lalu untuk baik, Muncul mau nanya, apakah persiapan DELF B2, apakah ada buku rekomendasi yang bisa diakses oleh umum? Nah, kalau misalnya kalau buku itu ada banyak sih sebenarnya, tapi yang paling gampang adalah datang ke Mediatek IV atau AF. Di sana akan ada banyak sekali sumber yang bisa digunakan oleh seluruh publik, dan itu semua orang bisa datang. Untuk DELF B2 ada buku-buku, ada juga komputer, ada di komputer itu bisa akses Kulturtek, lalu juga ada apa lagi ya? Ya, selain itu juga bisa bahkan main PS juga bisa. Jadi ada banyak hal di Mediatek itu yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh publik gitu. Untuk buku persiapan DELF B2 juga ada beberapa. Jadi memang itu setiap orang memiliki preferensi tertentu, tapi kalau misalnya teman-teman mau, itu datang langsung ke Mediatek IV atau AF, di sana bisa mengakses secara gratis buku-buku persiapan atau novel atau semua yang berhubungan dengan Prancis itu bisa diakses oleh umum. Itu ya. Semoga menjawab. Lalu ada lagi dari Lilia. Bonjour. Bonjour, kapan ya ada lomba atau event di IV atau Kudu Prancis yang hadiahnya ujian DELF gratis? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, ini untuk kapannya kita belum bisa menentukan. Mungkin kalau untuk teman-teman yang suka pantau IV atau Kedutaan Perancis,
suka melihat ya ada beberapa kegiatan ya, tapi untuk saat ini memang belum ada lagi, tapi pantau terus aja website dan juga kegiatan-kegiatan di IV, di media sosial juga. Nanti pasti akan disampaikan tuh kalau misalnya ada lomba-lomba. Kadang-kadang bukan hanya hadiahnya ujian DAF gratis ya, ada juga hadiahnya bisa séjour en France, bisa ke Perancis selama 2 minggu dibayarin sama IV. Jadi, bukan cuma ujian DAF gratis aja, bahkan lebih dari itu. Makanya update terus, follow IG-nya, lalu juga pantau terus, nyalain lonceng enggak ya? Ini kan bukan YouTube. Gitu ya. Jadi pantau terus kegiatan-kegiatan dari IV, nanti pasti akan disampaikan di sana kalau ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Tahun ini juga ada beberapa yang kegiatan hadiah ke Perancis, dan kayak kemarin terakhir Frankofoni ya, mungkin kalau teman-teman semuanya pantau, ada Frankofoni di bulan Maret, itu lombanya bikin video puisi Perancis, hadiahnya ke Perancis. Jadi bikin video bahasa Perancis, ya video puisi berbahasa Perancis, hadiahnya langsung ke Perancis selama 2 minggu di bulan apa ya? Belum tahu ya. Di Iver kayaknya ya, mungkin ya kalau nggak salah Iver bisa melihat salju. Itu gratis, semuanya dibayarin oleh IV dan juga Inflexion Lyon. Gitu. Selanjutnya untuk Sabrina Ramadanti Wibowo, bonjour. Kalau mau persiapan DELF A2 atau B2 pakai buku apa? Nah, itu udah dijawab juga tuh sama admin sertifikasi ya. Tapi kalau saya jawabnya sama seperti yang tadi ya, datang ke Mediatek IV, itu di sana ada banyak banget sumber yang bisa digunakan oleh publik secara gratis untuk mempersiapkan ujian DELF A2, B2, dan di sana juga ada banyak, jadi ada banyak, karena orang yang datang ke Mediatek itu banyak dan banyak juga mempersiapkan ujian, itu di sana bisa juga tuh diskusi. Bisa diskusi, ngobrol, gimana, mungkin bisa butuh juga lawan bicara untuk latihan produksi oral, itu banyak banget. Jadi datang ke Mediatek IV atau AF, di sana bisa langsung akses buku, ketemu orang-orang yang punya tujuan sama, bisa sharing, dan juga melakukan banyak hal yang berhubungan dengan ujian DELF atau bahasa Perancis. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, ikut kelas persiapan ujiannya langsung di IV atau AF yang gurunya memang merupakan penguji DELF itu sendiri. Jadi lebih valid dan bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan ya untuk ilmu-ilmu yang disampaikan. Gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan via Japrin, kalau misalnya kita belum tahu nih level kita di mana, harus bagaimana ya? Nah, kalau misalnya, nah ini ada juga nih, ada Prodwi atau ada penawaran baru dari IV, itu namanya tes Evalong. Kalau tadi teman-teman lihat sempat ya, tadi tidak berniat untuk menyampaikan, tapi terlihat. Ini apa-apa, kita perlihatkan. Jadi IV itu sekarang ada nih, baru banget. Ya. Nah, ini baru banget, ada namanya Evalong, atau ini tes penempatan. Tes penempatan ini ujian yang bisa, ini resmi ya, ini resmi dari France Education International, itu tes penempatan untuk mengetahui di mana level bahasa Perancis kita, untuk tujuannya nanti tentu saja ke ujian DELF dan DAF, karena nanti hasilnya itu bentuknya level ya. Jadi Evalong ini sifatnya terbuka, seperti TOEFL mungkin ya. Seperti TOEFL, dia nanti pada saat peserta ujian, lalu mengerjakan soalnya langsung dari France Education International, bukan bikinan kita, bukan bikinan Indonesia, langsung dari France Education International, jadi akurat, tingkat kesulitannya juga akurat, dan hasilnya juga lebih akurat lagi. Karena memang ini yang bikin soal Evalong dan bikin soal DAF ya itu sama, France Education International. Jadi teman-teman atau calon peserta bisa ikut ujian Evalong, waktunya tidak terbatas, bisa langsung akses website IV. Pesan ini harganya Rp500.000 untuk mengetahui level Perancis kita. Jadi daripada kita ragu nih, wah saya butuh B2 tapi ragu udah levelnya atau belum ya. Kalau B2 kan harganya lumayan ya, 845.000 gitu, 845.000. Jadi untuk lebih yakin lagi, Evalong dulu aja, Evalong dulu, nanti kita tahu levelnya di mana. Nah, misalnya levelnya B1, oh ya udah, jangan ambil B2 dulu. So kita persiapan dulu, ambil kelas preparation atau ambilnya B1. Jadi lebih terarah gitu ya.
tidak ngira-ngira. Ini lebih valid Evalong. Nah, ini untuk struktur tes dan lain-lainnya bisa dibaca langsung ke websitenya IVI. Memang ini ujiannya hanya mencakup mendengar, membaca, dan juga grammar ya, tata bahasa dan kosakata. Jadi hasilnya itu setelah ujian, ini computer based test, setelah ujian hasilnya langsung ada di depan mata peserta dan bisa dikerjakan langsung dari laptop atau di rumah peserta masing-masing. Oke, itu pesan sponsor ya itu. Evalong itu bisa banget nih, waktunya cuma 35 menit bisa langsung tahu hasilnya kita ada di level apa. Dan itu sesuai dengan CSRL. Nah, karena waktu juga, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dari Devira. Bonjour, saya sudah lulus Delft B1, tapi nilainya sedikit di atas batas minimum. Berarti di atas 50, beda 51 mungkin ya. Apakah sebaiknya saya mengulang untuk memperbaiki skor atau langsung fokus ke lanjut ke level berikutnya ya? Takutnya skor ini berpengaruh terhadap penilaian, misalnya untuk lanjut studi keluar. Nah, pertanyaan yang sangat bagus, ya, yang culture abis katanya. Kalau kata teman saya ini culture abis, ya lagi. Nah, jadi, nah kalau misalnya sudah lulus B1, sebaiknya bagaimana? Ulang atau langsung fokus ke level selanjutnya? Yang pertama harus dilakukan adalah ketahui dulu tujuannya apa. Kalau misalnya tujuannya sudah spesifik gitu ya, harus tahu spesifik. Misalnya mau ke universitas A, jurusannya A. Lalu di jurusan itu dia membutuhkan misalnya ya, ada beberapa yang seperti itu. Misalnya membutuhkan production accrete-nya minimal berapa? 20 gitu misalnya gitu ya. Nah, maka kita lihat ujian kita, apakah B1-nya ini sudah memenuhi kriteria tersebut gitu. Jadi kalau misalnya sudah memenuhi, maka tidak perlu ujian lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kurang, maka saran saya adalah untuk ulang gitu. Tapi ada resiko kalau misalnya kita ngulang ujian yang sama, misalnya B1 sudah lulus, lalu kita mau ujian Delft B1 lagi, maka pada saat dia daftar, maka otomatis Delft B1 sebelumnya itu dihapuskan dan tidak berlaku lagi. Syaratnya adalah harus menyerahkan ijazah B1 tersebut, akan dihancurkan, itu tidak berlaku lagi, maka peserta kamu, Devira, maka Devira tidak statusnya sudah tidak punya di Delft B1. Nanti hasilnya, apapun hasilnya nanti di ujian Delft B1 selanjutnya, itulah yang akan berlaku. Mau itu nilainya ternyata tidak lulus, atau nilainya sama, atau lebih baik, maka itulah yang akan berlaku. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tujuannya B2 nih, kan tadi apakah harus fokus lanjut ke level berikutnya? Kalau misalnya tujuannya B2, persiapkan dulu dengan baik, kursus di IVI, atau lalu nanti kalau misalnya sudah merasa siap, coba evalong dulu deh. Coba evalong dulu, kalau misalnya evalongnya sudah nilainya meyakinkan ya, saya kalau misalnya untuk nilai B2, untuk yang level yang lebih serius, pastikan dulu nilainya hasilnya bukan hanya lulus, tapi meyakinkan untuk yang evalong. Kalau misalnya sudah meyakinkan, baru ambillah ujiannya. Seperti itu. Jadi tidak tidak asal ya. Jadi kita sudah terarah gitu. Ketahui dulu objektifnya apa, tujuannya apa, kamu butuhnya level apa, nilainya berapa, itu harus diketahui dulu. Seperti itu. Nanti bisa evalong dulu, setelah evalong baru ambil ujian yang sebenarnya. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya Ibu Bapak dan juga teman-teman semuanya. Ini banyak banget pertanyaannya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk hubungi kami di sertifikasi@ivi-id.com atau bisa juga ke media sosial IVI. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di DM saja, nanti kita akan langsung balas pertanyaan, terutama yang mengenai sertifikasi dan juga kursus. Nah, jangan lupa saat ini pendaftaran untuk Delft sesi Juni juga sudah dibuka dari tanggal 5 sampai 25 Mei 2025. Bisa daftar sekarang, lihat kota mana saja yang available, langsung daftar sebelum ditutup ya. Gitu. Nanti juga di bulan depan akan ada kursus online IVI
Untuk yang sesi 3 ini sudah berjalan, tapi nanti di sesi selanjutnya, maaf saya lupa di 19 Mei. Di 19 Mei nanti akan ada pendaftarannya lagi untuk sesi 4 gitu ya. Jadi pesertanya banyak banget setiap tahunnya, setiap sesinya. Bisa langsung daftar persiapan kursus persiapan ujian Delft gitu ya. Bisa online, bisa offline di seluruh IV dan AF di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akan ketemu lagi di edisi webinar Delft yang lainnya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di ujian Delft. Au revoir.